untuk tegangan VMP-nya ya. Sedangkan tegangan open circuit-nya 37,7. Ini diperhatikan semua ini parameter ini ya, spesifikasi modul suryanya gitu ya. Arusnya sekian, efisiensinya sekian. Nah, berarti modul surya ini butuh dirangkai bentuk string minimal berapa panel. Kalau misalnya kita mau sambungkan dengan inverter di sini nanti, yang tadi, berarti butuh berapa panel? Berapa panel? Ingat tegangannya? Tegangan minimum supaya bisa langsung kerja 150 volt. Ya kan? 150 volt. Berarti dia ada start dari berapa? 125 volt. Bisa enggak ini dikonekkan dengan sistem yang ada? Berarti kalau panel ada 18, satu panelnya berapa tadi tegangannya? 30 volt ya. Lebih. 30 berapa tadi? 30,6 volt. Nah, berarti butuh berapa panel itu? Lima panel. Jadi minimum 5. Kalau dirangkai seri dapat sudah di atas 150 kan? Sudah lebih. Nah, berarti paling tidak 5 panel dirangkai seri untuk satu stringnya. Bisa. Nah, berarti mau bagi berapa string panel yang ada? Ini ada 18. Ya 6 bisa saja. Iya, enggak apa-apa. Kan minimal, toh? Minimal kan 150, jangan di bawah 150. Kalau di bawah 150, dia enggak kerja. Enggak boleh kurang. Ah, berarti kalau pakai 6 jadinya berapa? 3 string. Tapi inverter ini hanya siapkan 2. Nah, kalau bagi 2 string saja bagaimana? 9. Tegangannya jadi berapa? Jangan sampai di luar range lagi. Kalau 9 panel 275 volt. Memenuhi enggak? Bisa berarti itu? Ya bisa, berarti ya buat 2 string saja. Jadi itu yang diperhatikan, ya. Itu yang diperhatikan. Nah, berarti untuk kebutuhan sini, kalau kita misalnya boleh enggak kita gunakan inverter yang ini? Ya, ya. Boleh enggak? Gimana cara rangkainya? Ya, itu yang harus dicek. Tegangannya memenuhi atau tidak. Oke, tegangan memenuhi. Kalau kita rangkai bikin 2 string, masing-masing 9 panel. Nah, arusnya gimana? Memenuhi enggak arusnya? Arusnya di situ dikatakan berapa? Paling tinggi 12 ya. Paling tinggi 12. Nah, arusnya jadi berapa itu? Arusnya jadi berapa? Tadi data panelnya? Wah, ini enggak ingat ini ya. Arusnya berapa?
8,5 ampere ya. Nah, berarti kan masih di bawah 12 ampere toh? Ya, berarti masih bisa. Berarti satu string arusnya 8,5 ampere. Paling tingginya 12, inverter itu bisa handle. Berarti tidak masalah. Kan gitu. Jadi masing-masing di 12 ampere ya, paling tinggi. Nah, masing-masing string nanti jadinya hanya 8,5 ampere. Jadi memungkinkan untuk dipilih jenis inverter yang tadi. Itu kira-kira gambarannya. Jadi harus cek satu-satu ya. Cek satu-satu. Nah, ini gambaran sisi AC dari inverter tadi ya. Ini saya perbesar dikit. Bisa kelihatan ya. Nah, dayanya itu 5.000 watt dan seterusnya. Arusnya, tegangannya, ya ini saya kira sudah standar ya. Standar tegangan di sisi AC. Oke. Ada pertanyaan terkait inverter? Nanti output inverter ini ya, kita lihat outputnya misalnya di kapasitas 5.000 ya. Nah, ampernya berapa ini? Ampernya berapa? Berapa amper maksimumnya? Rated current ada di 7 ampere ya. Ya. Kalau tegangannya 220 volt, maka ampernya 3 kali 7,6. Ya kan? 3 kali 7,6. Jadi kan keluarannya kan 3 fasa. Jadi masing-masing fasa 7,6 ampere. Nah, dari ampere output inverter ini digunakan untuk memilih ukuran apa? Ukuran apa kira-kira? Ukuran kabel. Dia ampernya 7. Nah, berarti ukuran diameter kabel berapa yang memenuhi untuk ampere sebesar 7,6 tadi. Gitu. Itu kan ya sudah dapat ya di PUIL ya, di mata kuliah instalasi. Itu ada di situ diatur. KHA, kemampuan hantar arus dari penghantar kan ada ya. Nah, itu dasarnya di situ. Nah, itu digunakan di situ ya. Jadi ini dicek, diperhatikan, oh minimal kabel yang kita gunakan nanti berapa ya. Saya dapati kasus ini waktu memberikan pelatihan di Jayapura 2 atau 3 minggu yang lalu ya. Jadi kontraktor itu masang kabel ukurannya kecil. Ukurannya kecil dia pasang. Akibatnya panas. Jadi saya sempat bawa alat ukur dan langsung cek penghantarnya itu sudah panas. Jadi dia hanya pasang ukuran penghantar 10 mm. Padahal seharusnya dia pasang minimal 16 mili. Jadi ya kadang-kadang ada kontraktor yang nakal begitu ya. Ya hemat tapi dia memilih komponen yang tidak standar. Akibatnya ya nanti ya berakibat di kinerja sistem. Jadi justru nanti losses di kabelnya tinggi begitu. Itu harus dihitung dengan baik sehingga minimum kabel yang digunakan itu diameternya berapa itu nanti harus berdasarkan data itu. Jadi saya waktu itu cek kapasitas PLTS-nya itu PLTS atap itu 25 kWp. Nah, pada